IKAS, Ikatan Konselor ASI Salatiga, di mana ini sebagai wadah kita untuk teman-teman yang sudah pernah mengikuti pelatihan konselor ASI sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu dan membantu ibu-ibu agar bisa sukses menyusui, tidak menghalangi untuk memberikan ASI pada bayinya. Kan secara global di seluruh dunia dan juga serentak secara nasional di Indonesia. Tema Pekan ASI Menyusui Sedunia 2022 adalah menyusui merupakan kunci dalam menentukan strategi pembangunan berkelanjutan pasca pandemi. Menyusui perlu adanya edukasi dan dukungan dari semua pihak. Nah, selain itu peringatan Pekan ASI Sedunia ini bertujuan juga agar setiap negara itu dapat melindungi dan memberikan akses kepada para ibu untuk menyusui serta mendampingi lewat konseling. Layanan konseling menyusui bagi para ibu didampingi oleh petugas layanan termasuk bidan dan perawat. Nah, bagaimana peringatan Pekan ASI Sedunia di Salatiga dan kegiatan apa saja yang dilaksanakan? Mari kita ikuti dialog interaktif bersama IKAS, Ikatan Konselor ASI Salatiga. Sudah hadir narasumber kita pagi ini, Ibu Titi Anggreni SPD. Beliau adalah konselor ASI di IKAS, Ikatan Konselor ASI Salatiga. Selamat pagi Bu Titi. Selamat pagi Mbak Gita. Semangat ASI. Semangat ASI. Semangat ASI merdeka. Merdeka. Karena hari ini pas juga bulan Agustus memperingati Pekan ASI Sedunia, juga kita menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, bagaimana nih kabarnya Bu Titi? Alhamdulillah, sehat, bahagia selalu insya Allah. Sehat, bahagia selalu ya, karena selalu memberikan motivasi kepada ibu-ibu untuk menyusui begitu ya. Jadi kayak ada kebahagiaan yang tidak aura yang mengalir kebahagiaannya. Yes, gitu ya. Oke, semangat selalu Bu Titi ya. Baik, juga buat teman setia nanti yang mau bertanya seputar materi dialog kita, silakan bisa bergabung ya lewat WA atau SMS-nya di 081904880999 atau bisa lewat telepon di 0298323310. Dan acara ini juga kita live fanpage-nya Radio Suara Salatiga. Jadi Bu Titi mungkin mau menyapa para pendengar yang ada di rumah, silakan monggo. Kamera panjenengan sebelah sini ya Bu ya. Silakan. Selamat pagi ibu-ibu semua dan salam sejahtera untuk kita semuanya dan semoga kita selalu berbahagia semuanya. Selalu berbahagia. Kalau bahagia maka imun tubuh kita akan tetap meningkat, terjaga ya. Tidak hanya bayi kita ya, tapi ibunya juga harus imunnya terjaga. Ya. Baik, oke Bu Titi, kita langsung mulai saja ya dialog kita pagi ini dengan satu tema Pekan ASI Sedunia 2022. Nah, ini kita sebelum melangkah atau mengupas tentang Pekan ASI Sedunia, ini perlu juga untuk masyarakat tahu tentang IKAS gitu ya, Ikatan Konselor ASI Salatiga. Nah, IKAS itu apa ini sebenarnya? Itu memang singkatannya Ikatan Konselor ASI Sedunia. Terus itu apa gitu loh Bu Titi? Ya baik Mbak Gita. Jadi di Salatiga ini sejak 2016 kita sudah terbentuk IKAS, Ikatan Konselor ASI Salatiga, di mana ini sebagai wadah kita untuk teman-teman yang sudah pernah mengikuti pelatihan konselor ASI sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu dan membantu ibu-ibu agar bisa sukses menyusui bayinya. Karena memang menyusui itu kan waktunya lama Mbak Gita. Jadi kalau kodrat perempuan itu kan ada menstruasi, terus ada hamil, melahirkan, menyusui ini ya 4 kodrat yang melekat pada perempuan ya. Kalau menstruasi kan cuma 7 hari ya, 7 hari. Kalau hamil 9 bulan 9 hari. Nah kalau melahirkan kan paling lama 14 jam melahirkan prosesnya kan sekitar 14 jam lah paling lama. Nah kalau menyusui ini kan tentang waktunya kan lama banget, 2 tahun. Nah pasti di dalamnya ada sebuah kendala dan masalah. Makanya kita di wadah IKAS ini kita diwadahi agar kita bisa memberikan pendampingan pada ibu-ibu untuk bisa memberikan bayinya menyusui, kita menyusui bayi itu sampai 2 tahun. Harapannya seperti itu. Jadi konselor itu memberikan bimbingan dan pendampingan lah. Jadi biar ibu itu
bisa sukses menyusui bayinya sampai 2 tahun. Dan memotivasi Iya, ibu-ibu benar, yang memotivasi. kadang-kadang mungkin Kendor tidak semangatnya. kendor karena ini nggak keluar, anak saya rewel Iya, terus, masih gitu. terus gitu ya. Iya. Tapi pastikan untuk selalu mengupayakan untuk memberikan ASI, ASI, begitu ya. iya. Apapun bagaimanapun caranya, begitu Betul. ya. Oke, nah ini sebenarnya kalau IKAS sendiri, Ikatan Iya. Konselor ASI Salatiga ini, Salatiga ini kalau misalnya di daerah lain apakah juga ada IKAS? Tapi kalau yang lain IKA, misalnya daerah mana gitu, atau tiap-tiap daerah ada cabangnya begitu? Kalau IKAS ini organisasi lokal ya, makanya kita tuh bersyukur di Salatiga ini satu-satunya organisasi lokal yang memang sudah diwadahi. Dan kan memang banyak ya teman-teman yang ikut pelatihan-pelatihan konseling menyusui, tapi habis itu kan bisa saja mereka nggak konsen bubar. Nah, kita kenapa ada IKAS ini sebagai ikatan kita sesama konselor untuk komitmen dengan ilmu kita untuk kita berikan pada ibu-ibu yang menyusui begitu. Karena menyusui ini kan sepanjang zaman ya. Iya, Nah, betul. jadi artinya bagaimana komitmen kita untuk memberikan yang terbaik bagi ibu-ibu agar bisa sukses menyusui dan tercipta generasi emas ke depan. Nah, salah satunya kita di IKAS ini kita saling update ilmu, saling sharing ketika ada teman-teman, oh ada ini ibu-ibu yang butuh didampingi menyusui. Nah, salah satu kegiatan IKAS sendiri Mbak Gita di bulan Pekan ASI Sedunia ini adalah kita butuh perusahaan ya, itu kita mendampingi ada ibu-ibu yang di sana di perusahaan itu ada ibu yang hamil dan bagaimana mereka ketika hamil itu dan nanti persiapan menyusuinya. Nah, kita edukasi mereka. Harapannya gitu ya. mereka sudah punya wawasan terlebih dahulu. Oh, ternyata menyusui itu meskipun bekerja juga tetap bisa menyusui. Nah, itu kemarin kita mengadakan Pekan ASI Sedunia Les talk show itu. privat gitu ya. Oh, bisa. Jadi selain itu kita juga bisa home visit ya. Home visit itu kalau ibu-ibu habis melahirkan, ketika ada kendala tentang menyusui, kami bisa di on call gitu. Artinya WhatsApp Oke. perempuan panggilan. Panggilan kebaikan maksudnya. Wah, ini kalau misalnya luar kota gimana nih, Bu? Nah, itu biasanya kita koordinasikan dulu. Karena kan ada ya, kalau teman-teman di IKAS ini kan backgroundnya ada macam-macam ya. Ada bidan, ada perawat, ada gizi, dan juga ada dokter. Nah, yang dimana mereka memang concernnya untuk setelah pelatihan ini mereka harapannya untuk tadi memberikan edukasi pada ibu-ibu yang melahirkan tadi tentang ASI ini. Dan kalau di luar kota bagaimana? Biasanya kami sendiri ya bisa untuk mungkin japri WA juga bisa gitu ya. Atau video call ya, video call lebih bisa gitu. nyaman. Tetap kita layani bagaimana agar ibu tadi setelah kita sharing, kita berbagi bersama itu muncul percaya diri, oh ya berarti saya harus tetap menyusui. Nah, begitu. Terutama untuk ibu-ibu muda Ya, yang betul. baru pertama kali melahirkan, mereka belum punya pengalaman begitu ya. Ya, Kalau ada kendala-kendala, kalau tidak segera mendapatkan knowledge atau edukasi yang benar, nanti jadi itu tadi semangatnya langsung menurun gitu ya. Terus biasanya mudah selingkuh. Langsung Maksudnya, ada susu formula gitu ya. selingkuh berpindah dari ke ASI tadi ke lain hati yang lain maksudnya itu. Iya benar, apalagi kalau sudah kadung dapat formula, bayinya juga kadang nggak mau, padahal sebenarnya masih mau gitu ya. Tinggal semangatnya ibu-ibu untuk terus memberikan ASI-nya. Baiklah, dan ini kalau kita tadi Mbak Titi atau Bu Titi sudah menyinggung ya untuk anggota dari IKAS itu dari berbagai bidang ya, berbagai bidang. Nah, ini anggotanya itu siapa saja ini, Bu? Kalau di Salatiga ini ada sekitar 44 ya teman-teman yang sudah dilatih tentang pelatihan konseling menyusui ini dan mereka juga bersertifikat. Jadi bersertifikat ini mereka ketika pelatihan itu sekitar 5 hari, seminggu lah Mbak kita itu seminggu. Habis itu sebelum mereka mendapatkan sertifikat, mereka berusaha untuk tadi memecahkan kasus tentang menyusui. Entah itu yang kasus yang ASI tidak keluar, entah itu yang putingnya kecil, payudarnya kecil, puting datar, itu mereka diharapkan bisa menyelesaikan seperti itu. Nah, setelah mereka dapat tugas seperti itu, baru nanti ada sertifikasi. Kebetulan Salatiga ini yang mengadakan waktu itu adalah Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Selasi, Sentra Laktasi Indonesia. Jadi dari Selasi ini kita semuanya dapat pelatihan selama hampir seminggu ya full itu. Nah setelah itu kita ada semacam penugasan pendampingan ibu menyusui, baru sertifikat keluar. Nah dari sinilah teman-teman itu tergerak untuk biar kita itu punya ikatan yang kuat terhadap komitmen kita untuk membantu ibu menyusui, kita bentuklah IKAS ini. Jadi IKAS ini terbentuk sudah 2016 Mbak kita. 2016. Dan masing-masing kita memang concern di bidang masing-masing ya. Jadi meskipun
teman-teman ini ada yang backgroundnya dari bidan atau perawat, ahli gizi, mereka juga tadi memberikan konseling pada ibu-ibu yang menyusui seperti itu. Baik, ya ini sudah berarti dari 2016 sampai sekarang berarti sudah sekitar 6-7 tahun ya? Iya, 6-7 tahun. 6-7 tahun. Nah ini dari 6-7 tahun yang sudah berjalan selama ini kendala-kendala apa yang dihadapi IKAS sendiri Bu? Untuk melayani para ibu-ibu yang menyusui. Ya, dalam setiap konseling itu kan memang kasusnya berbeda-beda ya. Meskipun satu ibu, dua anak pun tetap dua masalah yang dihadapi juga ya. Nah, biasanya kalau teman-teman ini kalau konseling itu ketika ada ya memang yang perlu ditekankan itu ketika menghadapi ibu-ibu yang pertama kali habis melahirkan. Itu kan rasa takutnya, cemasnya itu cukup tinggi. Nah, padahal kecemasan ini juga sangat mempengaruhi produksi ASI. Nah, itu makanya salah satu yang kita tekankan di IKAS ini bagaimana adanya sosialisasi atau edukasi melahirkan. Jadi sebelum melahirkan tuh mereka sudah dikasih edukasi dulu. Nah, makanya di teman-teman di puskesmas itu salah satunya adalah ada kelas ibu hamil. Nah, diharapkan dengan mengikuti kelas ibu hamil ini, ibu-ibu muda itu sudah mendapatkan pengetahuan seputar tentang ASI dan lain sebagainya ya. Artinya mereka sudah punya bekal. Nah, dengan pengetahuan itu, maka mereka akan tumbuh rasa percaya diri. Nah, percaya diri inilah poin yang penting bagaimana nanti ketika beliau sudah melahirkan, mereka sudah melahirkan, kan sudah ada bekal ilmu ya. Nah, jadi bukan waton katanya. Nah, itu salah satunya. Baik, nah ini tadi ada kelas ini ya. Ibu menyusui, kelas ibu hamil. Nah, ini Ibu kalau misalnya dari IKAS sendiri, ini kalau misalnya ada ibu-ibu atau yang sebelum melahirkan atau setelah melahirkan mau konseling begitu. Nah, di mana bisa berkonsultasi atau bisa di rumah atau di mana begitu? Ya, biasanya kalau teman-teman yang kan sebagian juga ada yang ASN ya, mereka tersebar di seluruh puskesmas. Jadi seluruh puskesmas di Salatiga ini sudah ada konselor laktasi dan ada 6 puskesmas ya di Salatiga ini ya. Semuanya sudah ada di situ. Nah, bagaimana kalau mungkin di luar jam kerja, kami tetap melayani. Jadi biasanya teman-teman itu misalkan pulang kerja terus ada yang kemarin ya ada yang butuh ASI gitu. Bisa nggak membantu untuk donor ASI karena ibunya dalam kondisi habis sesar terus ASInya belum keluar sementara bayinya butuh. Nah, ini kita biasanya saling bahu-membahu mencarikan informasi. Nah, dan ini kami sering membantu seperti itu. Jadi intinya memang secara kelembagaan IKAS ada di teman-teman yang bekerja di puskesmas itu tetap melaksanakan tupoksinya. Di luar itu teman-teman juga melayani konseling laktasi ini. Jadi katakanlah 24 jam lah ketika mereka mau WA silakan, mau mungkin video call silakan. Nah, ini jadi on call lah Mbak seperti itu. Baik, nah ini kalau kita ngomongin masalah ASI kan tadi ada pemberian ASI secara eksklusif begitu ya. Nah, ini apakah pernah ada kendala dari salah satu dari ibu menyusui yang sama sekali tidak mengeluarkan ASI begitu Bu? Ya ini kan beda-beda orang, ada yang ASInya banyak. Nah, ini apakah ada kendala? Pernah ada kendala nggak ini? Ibu itu sudah mengupayakan makan dengan sesuai ini, ada nggak yang ASInya nggak keluar gitu Bu? Ada, biasanya begini, terkait dengan masalah proses kelahirannya ya. Nah, nyun sewu kadang biasanya ibu-ibu yang SC sesar itu kan mereka kan juga mengalami ini ya karena ada obat-obat yang masuk kayak bius, meskipun bius lokal itu kan tetap berpengaruh juga. Apalagi mobilitasnya kan juga terganggu toh. Nah, biasanya kami tetap mendampingi. Jadi meskipun ibu itu mengalami kelahiran yang SC tidak normal, itu tetap bisa memberikan ASI eksklusif. Nah, ini yang kadang ibu-ibu itu mudah untuk memutuskan beralih ke yang lainnya. Karena memang hari pertama, kedua, ketiga itu memang ASI itu memang masih sedikit. Nah, karena memang lambung bayi hanya mampu menampung ini seukuran sekitar 2-3 mili lah. Jadi kalau kita umpamakan tuh sebesar biji kelengkeng gitu loh Mbak. Nah, itu masih kecil sekali. Nah, yang keluar pertama itu adalah kolostrum. Jadi kolostrum itu yang cairan bening yang agak kuning-kuningan yang memang kalau di pecet gini ya itu paling 1 sendok teh lah Mbak. Nah, tapi itu manfaatnya luar biasa. Padahal itu yang ini ya harus diberikan lah. Zaman dulu mungkin orang-orang
ya zaman dulu ya mitosnya, wah itu asinya jelek dibuang dulu. Nah, padahal itu kan itu kolostrum yang salah satunya sebagai penjahar ya untuk intinya untuk imunisasi pertama bayi yang aman dan 100% aman tuh yaitu kolostrum itu yang harus diberikan pada bayi. Jangan sampai ini perlu jangan sampai dibuang. Nah, ya? ini kan perlu diedukasi. Jadi antara mitos dan ilmu, makanya kita sebagai konselor laktasi ini memberikan ilmu yang tepat agar ibu ternyata begitu. Begitu toh. Nah, ini kan jadi sering saya katakan menyusui ini memang secara fitrah itu kan naluri ya. Tapi kalau tidak diilmui banyak yang gagal. Nah, makanya era sekarang itu luar biasa adanya konselor laktasi, adanya internet. Jadi semua sarana itu bisa mendukung kita sebenarnya. Cuman kita mau apa tidak. Nah, tergantung niat. Iya, tergantung niat ya. Baik, nah itu tadi ya luar biasa sekali nih pelayanan dari IKAS ini sendiri ya Bu ya. Artinya di luar jam kerja pun jika ya namanya bayi kan 24 jam ya. Kan bayi pertama itu kan biasanya nangis, masih nangis kan gitu. Gimana ini nangis terus padahal nggak keluar gitu. Bingung juga ya kalau misalnya padahal kita harus eksklusif, nggak boleh ke lain hati ya. Iya, nggak boleh ke lain hati. Takutnya itu kalau nangis terus nggak keluar terus akhirnya ke lain hati gitu kan. Betul. Baik, nah ini itu tadi beberapa kiprah yang sudah dilakukan. Nah ini dalam rangka Pekan ASI Sedunia, untuk IKAS itu mengadakan kegiatan apa saja? Selain tadi memberikan konseling di perusahaan-perusahaan, mungkin ada kegiatan apa lagi Ibu? Kemarin kita salah satunya yang rutin ya Mbak, itu kita mengadakan konseling individual ya. Biasanya kita konseling individual, terus kemarin kita juga mengadakan di klinik itu ada semacam kayak persiapan menyusui. Itu kelas edukasi yang dimana memang ini yang namanya kelas kan kita ambil kelas kecil ya. Karena paling 5 orang 6 orang kita berikan edukasi tentang persiapan untuk menyusui ini. Jadi kira-kira terutama ini bagi ibu-ibu yang kehamilan pertama Mbak. Ini kan biasanya dengan bekal ilmu tadi harapannya mereka tahu terus timbul percaya diri. Jadi kan sesuatu yang dipersiapkan lebih awal itu lebih bagus daripada tidak ada persiapannya. Makanya kami salah satu yang kita lakukan kemarin adalah memberikan kelas persiapan menyusui itu untuk ibu-ibu yang hamil pertama ini. Ini penting soalnya. Baik. Oke, nah ini sekarang kita melangkah ke Pekan ASI Sedunia gitu ya. Nah ini dikatakan bahwa menyusui itu harus eksklusif tadi ya. Berapa lama ini harus memberikan ASI eksklusif ini Bu? Ya, jadi yang namanya ASI eksklusif itu umur 0 bulan sampai 6 bulan. 6 bulan. Ya, 6 Tidak bulan. boleh diberi selain ASI pokoknya. Tidak begitu boleh. Ya? Jadi hanya ASI tok. Walaupun air putih setetes, walaupun mungkin atau kalau zaman dulu kan dikasih pisang atau pisang gitu. Nah, jadi yang namanya ASI eksklusif ya ASI tok, hanya ASI tok. Oke, ASI tok, nganggo til. Hanya ASI tok gitu. Baik, nah ini apa saja nih tipsnya supaya sukses untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi? Karena kan 6 bulan sama sekali tidak boleh yang lainnya, tidak boleh ke lain hati. Nah ini bagaimana tipsnya ini Bu? Ya paling tidak kita untuk tips ASI eksklusif ini yang pertama ya memang kita berpegangan pada ini ya strat emas makanan bayi ya. Jadi strat emas makanan bayi itu kan ada 4. Yang pertama tentang inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini itu IMD. IMD ini bagaimana bayi setelah dilahirkan dibersihkan terus langsung ditaruh dada ibu. Makanya ini ibu-ibu juga harus mempersiapkan seperti ini. Jadi ini sebagai langkah kesuksesan untuk ASI eksklusif tadi. Jadi begitu bayi lahir ditaruh di dada ibu selama minimal 1 jam. Ya jadi ini agar apa? Agar terjadi kontak skin to skin antara kulit ibu dan bayi. Nah, kalaupun bayi dapat menyusui itu bonus. Biasanya kan bayi taruh dada ibu terus dia dapat puting untuk dihisap. Itu bonus. Ya, yang sering terjadi kesalahan itu seolah-olah IMD itu pokoknya harus menyusu. Enggak juga gitu. Jadi melatih kedekatan dulu. Bondingnya, kedekatan kan begitu bayi dilahirkan kan cengeng
cenger gitu ya, harus Iya. dibersihkan, terus taruh di dada ibu selama minimal 1 jam. Nah, ini yang harus ditekankan, memang harus ada yang dampingi ya. Jadi kan kadang juga istri ibu ini kan habis proses melahirkan juga capek. Nah, mungkin nanti bapaknya bisa mendampingi, atau mungkin ibunya, atau mungkin kalau kita kadang diminta ya kita bisa mendampingi untuk proses IMD ini dengan kita berkoordinasi dengan tempat di mana dia melahirkan. Nah, seperti itu. Nah, ini penting IMD. Jadi IMD ya. inisiasi menyusui dini. Terus selanjutnya adalah bagaimana ketika mungkin kalau ibu itu melahirkan di satu tempat atau klinik di rumah sakit, di rumah bersalin, usahakan dirawatnya itu satu tempat ya, nggak terpisah. Nah, Tidak di kamar bayi sendiri, ibunya sendiri. Ya. Jadi kalau sekarang itu ketika tidak ada kondisi klinis yang menyebabkan harus terpisah, itu nggak dipisah. Sekarang sudah ada rawat gabung semuanya. Ini salah satu keberhasilan dari untuk kita memberikan ASI eksklusif ini, adanya rawat gabung. Maksudnya rawat gabung itu apa? Ibu dan bayi satu tempat. Kenapa? Biar nanti ketika bayinya nangis itu ibunya langsung bisa instingnya mendekap terus menyusui. Jadi yang sering jadi kendala itu bagi ibu-ibu muda itu ketika menghadapi bayi nangis. Nah, saya sering mengatakan Panik bayi gitu ya? menangis itu karena komunikasi. Jadi bayi itu komunikasinya ngomong dengan ya? menangis. Kalau bayi yang ngomong, kita yang panik. Ya, itu. Iya, betul banget ya. Saya tuh sering menekankan ke ibu-ibu itu, ibu-ibu muda terutama. Ibu-ibu kalau bayinya nangis nggak usah panik. Karena menangis itu satu-satunya komunikasi yang bisa dilakukan oleh bayi. Kalau bayinya ngomong, nggak mungkin kita yang takut kan begitu. Nah, jadi tenangkan dulu, kita relax, terus juga kan tidak selamanya bayi nangis itu haus ya. Kadang mungkin popoknya basah, mungkin dia gerah, pengen dipeluk bagaimana. Nah, itu sehingga kalau ibunya tenang, bayi pun akan tenang. Itu kuncinya gitu ya. sebenarnya. Karena perasaan ibu itu memang sudah menyatu kontak dengan bayinya. Karena terbiasa dari dalam perut ya. Iya, begitu. Nah, itu. Oke ya, ini beberapa tadi dikatakan apa tadi namanya? Nutrisi emas Iya, ya. standar emas nutrisi bayi, makanan bayi. Standar emas nutrisi bayi begitu ya. Nah, tadi dikatakan ada inisiasi menyusui dini. Nah, itu IMD. manfaatnya itu sebenarnya untuk apa ini? Jadi IMD ini adalah salah satu manfaatnya tadi untuk bonding ya. Jadi ketika bayi dilahirkan itu kan dia terpisah di ibunya ya. Terus ditaruh dada ibu ini dada ibu itu sebagai katalisator. Jadi untuk suhunya biar menormalkan suhu bayi. Ya, itu soalnya ditaruh dada ibu. Nah, biasanya kan dada ibunya dek gitu. Nah, ini kontak dengan bayinya itu. Nah, itu. Jadi setelah ibu itu melahirkan kan biasanya kan ada rasa sakit ya. Tapi begitu melihat bayi tidak dada kan rasanya wah itu rasa sakitnya sudah hilang, Mbak. Saya jadi pengen kelingan. Iya, kelingan gitu ya. Ya, itu jadi kan Oke, luar biasa ya ini ya. ya, jadi 1 jam IMD itu memang istilahnya setelah bayi tadi dilahirkan taruh di dada bayi. Kita mungkin sudah mengalami ya. Jadi kalau ibunya di IMD itu rasa sakitnya tadi proses Hilang, melahirkan hilang. Kita lihat bayinya, apalagi terus bayinya langsung bisa nangkup ke payudara ya, langsung ketemu putingnya, langsung menyesap rasanya. Itu suatu kebahagiaannya. Iya, luar biasa, jadi terharu saya. Nanti kan Mbak kita mendampingi putranya kan. Benar. Nah, ini sebenarnya kapan nih ketika ibu itu habis melahirkan, terus dia harus mulai menyusui bayinya, Bu? Ya. Jadi biasanya ibu-ibu itu kan setelah melahirkan kan IMD dulu ya. IMD itu 1 jam setelah kelahiran. Atau bisa nanti setelah mulai menyusui itu bisa dilakukan 2 jam setelah kelahiran. 2 jam setelah kelahiran. Tapi kalau misalnya selama IMD itu bayi kebetulan dia nenen gitu bagaimana, Bu? Enggak apa-apa. Itu tadi saya katakan bonus ya, enggak masalah. Jadi enggak masalah. Tidak dalam artian memang harus pertama kali ASI keluar langsung ke bayi ya, tidak ada yang dibuang. Jadi gitu kolostrum itu kan memang hanya diperoleh bagi ibu-ibu yang habis melahirkan. Nah, jadi kolostrum itu yang kalau kita lihat tuh caranya warnanya bening, kuning, kadang kecoklatan. Nah, itu kolostrum walaupun memang masih sedikit sekali. Nah, itu tetap diberikan. Nah, jadi inilah salah satu keuntungan tadi ya. IMD itu ya tadi bagaimana bonding antara ibu dan bayi. Terus ketika bagaimana tadi mulai menyusui ya 2 jam setelah kelahiran tuh nggak apa-apa diberikan. Walaupun kadang cairan yang keluar itu sedikit ya kelamut-kelamut. Nah, kalau orang Jawa mengatakan kelamut-kelamut ya itu nggak apa-apa, tetap diberikan karena hisapan bayi itu merangsang keluarnya ASI. Nah, itu jadi semakin kita mengeluh kok ASI saya belum keluar, justru semakin sering disusui bayinya. Begitu. Baik. Nah, ini kan tidak semua orang dikaruniai
ASI-nya banyak begitu ya, Bu, Iya. ya. Nah, ini bagaimana? Tadi salah satunya merangsang ASI Iya. dengan memberikan menyusui Iya, ya kepada isapan bayinya. Nah, bagaimana cara meningkatkan Iya. untuk produksi ASI-nya supaya bisa melimpah ruah gitu. Iya. Melimpah ruah dan Melimpah berkah. ruah dan berkah ya. Ya baik, jadi prinsip produksi ASI itu dipengaruhi oleh dua ya. Yang pertama itu hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu hormon yang berkaitan pikiran kita. Jadi kalau kita itu tenang, santai, rileks, itu dengan sendirinya kita ya tadi hormon oksitosinnya akan meningkat itu. Yang kedua adalah hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini yaitu hormon produksi produksi ASI. Itu diperoleh ketika payudara kita itu dihisap oleh bayi atau pengosongan payudara. Jadi semakin payudara itu sering dikosongkan, baik lewat dipamping atau disusukan ke bayi, itu dia akan produksi. Jadi seperti hukum ekonomi ya, semakin banyak permintaan, semakin banyak produksinya. Nah, permintaan itu apa? Lewat dikosongkan tadi. Nah, pengosongan payudara itu lewat disusukan ke bayi atau dipamping. Nah, sama begitu. aja ya. Iya, Yang sama. penting, Yang diambil. penting payudara dikosongkan, pengosongan. Baik. Kalau istilah orang Jawa itu, ibu kita itu akan segera masak nasi kalau nasinya habis. Nah, bagaimana cara memasak nasinya habis? Jadi makan. Nah, kan gitu. Jadi bagaimana agar payudara ini kosong biar produksi? Ya, dikeluarkan. Nah, dikeluarkan tadi lewat disusukan ke bayi atau dipamping. Begitu. Semakin sering payudara itu dikosongkan, maka semakin sering dia akan produksinya. Oke, baik. Nah, sebenarnya dari keuntungan menyusui sendiri ini apa nih, Bu Titi? Jadi kalau keuntungan, salah satu keuntungan menyusui ini ya, bagaimana mempercepat kembalinya bentuk tubuh dan organ reproduksi ibu. Nah, biasanya begini, kita mungkin masih ingat ya, ketika pas bayi menyusui itu kan kita langsung sengkring ya. Nah, itu kan perutnya. rahim kita setelah melahirkan itu kan melar ya. Nyun sewu, keluarnya kepala bayi tadi. Nah, membuat rahim kita kan melar gitu ya. Nah, setelah kita melahirkan terus bayi itu kita susui, ini dengan sendirinya ada perampingan rahim itu mengecil dengan sendirinya. Jadi, lewat menyusui ini bisa ini ya, mengecilkan badannya ibunya. Otomatis nanti. Nah, di sini bagaimana juga mempercepat ya hubungan kontak batin antara ibu dan bayi. Ini salah satu manfaat menyusui ya. Jadi kalau tadi di organ menyusui reproduksi ibu, yang kedua juga bagaimana untuk mempercepat hubungan bonding ya antara ibu dan bayi adalah hubungan batin antara ibu dan bayi. Karena kenapa? Karena kalau kita menyusui bayi itu kan mesti kita memandang wajah bayi ya. Kita otomatis juga ngelus-ngelus wajah bayi, entah dengan berdoa, entah dengan bernyanyi. Nah, itu kan kedekatan ibu dan bayi ya. Selanjutnya ASI ini kan gratis. Secara ekonomis kan kita sangat diuntungkan sekali. Jadi kita ini sangat menghemat pengeluaran keluarga. Nah, selain itu yang sangat penting adalah ASI ini investasi jangka panjang. Investasi kesehatan jangka panjang. Kesehatan jangka panjang. Jadi ini kata kuncinya ini ketika kita memberikan tetes ASI pada bayi kita, itu kita ibaratnya menginvestasikan, menabungkan kesehatan jangka panjang untuk bayi kita. Sehingga kalau kita tahu manfaatnya, mungkin kita nggak akan mudah selingkuh dengan yang lain. Oke, baiklah. Nah, ini dalam pemberian ASI ya, Bu ya. Itu bagaimana nih tandanya seorang bayi itu sudah merasa kenyang dengan pada saat dia mimi susunya itu. Jadi biasanya bayi-bayi ASI ini dia merasa apa ya? Kalau anak-anak bayi-bayi ASI itu biasanya kan memang kegiatan utama bayi setelah lahir kan tidur dan nyusu ya. Jadi kayak nggak ada kenyangnya gitu ya. Nah, jadi memang ASI itu kan mudah diserap oleh lambung bayi ya, seluk tubuh itu ya. Jadi ketika bayi itu dikatakan cukup ASI, itu BAK-nya lebih dari 5-6 kali per hari ya sejak usia 7 hari itu. Jadi salah satu indikator dikatakan bayi ini cukup ASI. Pipisnya itu buang air kecilnya itu 5-6 kali dalam sehari itu. Nah, ini. Terus kita bisa lihat bayi itu juga ketika disusui itu dia melepaskan sendiri. Ketika disusui itu dia melepaskan sendiri. Itu dia otomatis dia kenyang. Nah, bayi juga nampak rileks, santai setelah habis disusui kan pasti kalau dikutang kan pasti tersenyum gitu ya, terus nanti dia rileks lah, jadi nggak merasa apa ya kayak kehausan atau gimana itu, jadi rileks di wajahnya itu. Nah, dari sini yang terbaik memang adalah kita tidak terburu-buru untuk melepaskan payudara kita ketika disusui, tapi bagaimana bayi yang melepaskan sendiri. Nah,
Ini kita kuat-kuatan sabarnya. Oke, kalau dia nggak lepas-lepas berarti dia masih belum kenyang. Kadang dia damai saja, senang aja ketika kita aja kalau dipeluk kan senang. Senang gitu ya. Ya, itu. Baik, nah ini tadi dikatakan memang kita harus memberikan ASI yang eksklusif pada bayi selama 6 bulan gitu ya. Betul. Nah ini bagaimana ini bagi ibu-ibu? Sekarang kan banyak ibu-ibu juga yang menjadi wanita karir gitu ya, mereka bekerja. Nah ini dalam bekerja biasanya mereka cuma mendapat cuti melahirkan 3 bulan. Nah yang 3 bulannya lagi harus meninggalkan bayinya. Nah ini bagaimana nih solusinya untuk pemberian ASI eksklusif ini supaya tidak selingkuh tadi? Ya baik. Baik. Jadi ibu bekerja itu tidak menghalangi untuk memberikan ASI pada bayinya. Jadi ASI itu bisa diperah gitu ya. Jadi bisa diperah. Jadi ketika ibu bekerja nanti sebelum dia masuk ke kantor atau kembali ke perusahaan itu diharapkan nanti sudah mulai menyimpan ASI, saving ASI ya. Jadi seminggu setelah dia melahirkan sudah mulai ASInya sudah mulai produksi, diharapkan nanti sudah mulai rajin pumping. Nah, jadi nanti bayi ini bisa ditinggali ASI perah di dalam kulkas itu. Nah, nanti selama ibu bekerja juga masih bisa merah ASI. Jadi diharapkan nanti ketika di kantor katakanlah minimal 3 jam, jeda 3 jam itu dia bisa untuk pumping. Dan alhamdulillah saat ini di lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan itu sudah disiapkan memang ruang laktasi. Ruang laktasi ini ruang untuk menyimpan dan untuk memerah ASI. Jadi habis memerah ASI di ruang itu, terus nanti ASInya juga disimpan di situ, ada kulkasnya dan juga ada cooler bagnya. Dan nanti ketika ibu habis bekerja nyangkin ke rumah itu oleh-olehnya ASI. Nah itu akan sangat bahagia sekali itu. Baik, nah sebelum kita kupas lebih jauh lagi nih ya, pastinya dengan pumping tadi membutuhkan tempat penyimpanan yang pas supaya ASI tetap bagus ya, tidak rusak begitu ya. Bagaimana cara penyimpanannya dan bagaimana persiapan ibunya untuk menyusui atau pumping juga gitu ya. Nanti kita akan kupas lebih jauh Ibu. Dan tadi sudah ada yang berdering-dering mau bertanya, tapi nanti kita pending dulu, nanti pada sesi berikutnya akan kita buka ya line buat Anda yang mau bertanya seputar materi dialog kita. Jadi teman setia, kita akan dengarkan beberapa pesan dulu. Jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama Radio Suara Salatiga. Baik teman setia, kita lanjut kembali dialog interaktif kita pagi ini dengan tema Pekan ASI Sedunia 2022 dan tentunya masih bersama narasumber kita yang luar biasa, Bu Titi Anggreni SPD, konselor ASI di Ikatan Konselor ASI Salatiga. Baik, nah tadi juga sudah ada beberapa yang bertanya atau yang mau bertanya lewat telepon juga. Sekarang bisa bertanya lewat teleponnya. Tadi kami belum bisa membuka line telepon karena Bu Titi lagi menjelaskan sesuatu yang sangat-sangat ini ya. Baik, silakan yang mau bergabung, kami nantikan ya. Jangan sampai nanti teleponnya Bu Titi sudah kondur ya, jadi nggak bisa dijawab langsung begitu ya. Baik Bu Titi, nah tadi dikatakan bahwa ibu yang bekerja tetap bisa memberikan ASI eksklusif dengan pumping tadi. Nah ini pastinya kalau misalnya selama 3 bulan dia cuti melahirkan masih bisa memberikan ASI dengan cara langsung begitu ya. Iya. Nah ini bagaimana persiapannya sebelum ibu itu memulai bekerja lagi setelah cuti 3 bulan gitu? Ya yang perlu ditekankan satu ya, untuk tekad yang kuat bahwa bekerja itu pilihan kita. Itu yang pertama ya. Terus ini kan juga untuk masa depan keluarga kita. Nah itu jadi ketika kita itu bekerja, maka kita juga harus semangat juga bagaimana menyusui itu juga pilihan kita. Karena menyusui ini adalah investasi kesehatan jangka panjang. Nah sehingga di sini nanti perlu ibu-ibu yang bekerja ini memang saya katakan wanita luar biasa ya, karena harus memikirkan bayi yang di rumah dengan tetap memberikan ASI dan juga harus memikirkan pekerjaan yang di kantor. Ini saya katakan ini luar biasa. Jadi memang dibutuhkan sebuah ketegaran hati dan bagaimana untuk berdamai dengan pikiran sendiri ya. Artinya multitasking ya. Jadi pandai-pandainya untuk mengontrol emosi kita itu yang penting itu ya. Karena kalau sudah emosinya udah nggak diatur nanti nggak keluar ya hasilnya. Itu. Nah maka yang persiapan mungkin sebelum memulai bekerja mungkin yang pertama ya kita tetap bisa memberikan ASI perah tadi. Memang
idealnya Mbak, pemberian ASI perah ini tidak menggunakan DOT. Ya, idealnya. Kenapa? Karena ini nanti beresiko terkena gejala bingung puting. Bingung puting ini bayi memilih lebih suka menyusu dengan DOT daripada dengan puting. ibu langsung. Nah, Terus kalau nggak pakai itu, nggak pakai DOT, pakai apa? ya pakai apa? Nah, salah satunya dengan ini. Jadi kayak Dian itu ada semacam kafidel tuh ya. Jadi gelas kecil yang plastik ada mulutnya begini. Iya. Nah, itu memang kita harus belajar ya untuk memberikan ASI perah pada bayi ini dengan menggunakan metode tadi. Jadi ada dengan cangkir atau dengan pipet atau dengan sendok kecil. Nah, jadi tidak satu-satunya DOT itu solusi yang pertama. Walaupun isinya tetap ASI loh ya. Oke, pipet ya. Pipet lebih bisa. enak. Terus cangkir kalau di Cangkir yang itu ya. kalau Tapi kan orang-orang udah agak besar ya, Iya. cangkir ya. jadi bayi bisa dilatih Mbak seperti ini juga. Jadi nyun sewu kadang dia itu menjulurkan lidah kayak kucing dilatih gitu. Bisa nanti dah. Iya. Sekarang kan sudah ada banyak metode, mungkin kalau teman-teman bisa buka di YouTube itu ya, cara pemberian ASI perah pada bayi dengan kafidel. Nah, kafidel itu gelas plastik kecil yang ada itunya, ada monyungnya kecil itulah. Kayak ada mulutnya gitu loh. Iya. Nah, itu salah satu caranya. Tapi kalau nanti mungkin juga harus yang memberikan ini pembantu atau ibu yang neneknya, itu pun harus tadi ditekankan juga. Jadi karena jangan- ini jangan harus pakai kerjasama, DOT pokoknya ya. gitu. Intinya bagaimana pemberian ASI perah ini tetap diberikan kepada bayi. Nah, kalau tadi pilihannya tidak dengan DOT, maka ada pilihan tadi dengan kafidel atau sloki kecil, gelas kecil itu kalau orang-orang habis pulang umroh kan biasanya ada gelas kecil untuk minum jam-jam, itu juga bisa. Atau pakai sendok kecil. Nah, biasanya memang para pengasuh atau para ibu-ibu yang ditinggali bayi ini biasanya kan nggak sabaran, lebih milih DOT. Nah, tapi kalaupun sampai terjadi mungkin dengan DOT, nah ini resikonya memang tadi ada bingung puting. Tapi ada juga yang tidak bingung puting. Nah, kan sekarang tuh bentuk komposisi DOT kan macam-macam ya. Ada yang menyerupai dengan payudara, itu ya. Jadi dia sudah mepodo. Jadi mepodo gitu ya. Ini bersyukur, maka ini harus juga senantiasa mengatakan pada bayi ya, bahwa mungkin pamitan ya, ini ibu akan kerja, nanti kamu di rumah ini ya tetap ibu kasih ASI, nanti lewat pakai ini ya, pakai pipet atau pakai kafidel atau pakai sendok kecil. Nah, ini setelah pulang kerja nanti bagaimana cepat-cepat nyusui bayinya. Nah, jadi biasanya ada teman-teman yang memang dengan pakai DOT tapi dia nggak bingung puting. Ada yang dengan DOT dia bingung puting. Nah, tetap resiko bingung puting itu tetap ada. Nah, makanya ini hati kita harus kita siapkan, walaupun sama-sama kita beri ASI loh ya. Nah, itu jadi kalau memang nanti kendalanya seperti itu, kita komunikasi dengan yang pengasuh bayi ini. Jadi mungkin harus dilatih kesabarannya untuk memberikan dengan pipet atau dengan sendok kecil atau dengan sloki atau dengan kafidel tadi itu. Nah, gitu kalau dengan ya. DOT sih mungkin semua orang bisa gitu ya ngasihnya. Tapi dikhawatirkan tadi bingung puting, dan bingung puting itu biasanya akan lebih sedih, membuat ibu sedih. Ya, karena bayi nggak mau nyusu dengan ibunya. Nah, padahal ini yang ibunya ada. iya, tapi kadang nggak yang mau. bikin ibunya, aduh kok anakku nggak mau tak susui. Nah, itu akan ibunya sedih, nanti menurunkan produksi ASI. Nah, ini yang nanti seperti itu. Ya. Nah, ini tadi persiapannya buat ibu-ibu yang ingin ini ya, sudah mulai habis masa cuti melahirkan untuk berangkat bekerja lagi. Nah, kemudian persiapannya ini bagi ibu-ibu yang sudah berangkat bekerja, kemudian sudah mau pulang kerja, itu apa yang harus dipersiapkan ini? Ya, jadi begini. Jadi kalau kita nanti usahakan perpisahan dan pertemuan dengan bayi itu tetap suasana yang menyenangkan ya. Artinya ketika tadi kita berpisah dengan bayi, itu usahakan juga dengan suasana yang menyenangkan. Maksudnya hati gembira lah. Jadi kita bekerja ini bagian dari kita ibadah, atau kita itu bagian untuk masa depan anak kita. Nah, pulangnya pun walaupun kita tadi sudah di kantor mengerjakan pekerjaan kantor, usahakan tidak membawa beban kantor ke rumah. Nah, ini kan kalau ibunya terasa jengkel, terus mungkin capek, lelah, juga berpengaruh ke bayinya. Nah, jadi maka di sini bagaimana kita juga menjaga psikologis kita ya, untuk tetap menjaga ini ketika pas kita kembali ke rumah, cepat-cepat untuk ya yang jelas cuci tangan dulu ya, untuk segera untuk mandi, mungkin nyuci bayi. Nah, suasana tetap gembira, dijaga kegembiraannya itu. Jadi yang penting ibu tetap bahagia dan bayi juga bahagia. Nah, jadi yang dipegang itu menjaga emosional ibu ini. Nah, itu yang gitu terpenting ya. Itu yang utama. Nah, baik. Nah, tadi dikatakan kita bekerja
masih tetap bisa karena kita bisa pumping ya, Iya. menampung ya, Iya, menampung. ASI ASI kita. perah. Nah, bagaimana nih caranya menyimpan ASI supaya tetap awet, aman ya, Iya. tidak rusak begitu, Bu? Ya, jadi di sini ASI perah ini untuk penyimpanannya. Jadi kalau di suhu yang normal begini, tidak di ruangan di kulkas ya, Ya. itu ASI tahan 4 sampai 6 jam di suhu Oh, ruangan kayak gini ya. ya. Kalau ASI itu tadi ditaruh di kulkas itu 2 kali 24 jam. Karena kalau di freezer itu sampai 2 sampai 3 bulan lah itu tahan. Berarti 2 hari ya kalau di kulkas yang biasa, bawah iya, biasa. biasa ini. Nah, mungkin yang perlu diingat sebelum kita itu memulai penyimpan ASI, usahakan selalu cuci tangan ya sebelum memerah dan memompa ASI. Dan memerah ASI ini kan bisa lewat tangan atau lewat pakai alat. Nah, iya. sekarang ibu-ibu itu lebih senang pakai alat ya karena ibunya sambil mungkin dengan bekerja tapi tetap bisa serut Ya. itu otomatis itu ya. Iya. Terus juga mungkin mencuci wadah penyimpanan ASI ini. Jadi penyimpanan wadah ASI ini bisa ada yang pakai kaca itu botol kaca atau dengan plastik yang sekali buang. Ada juga. Sekarang tuh bentuknya macam-macam Mbak, cantik-cantik Ya, tuh. Jadi oke. ada gambarnya pisang, stroberi. Nah, itu. Nah, yang perlu diingat lagi adalah jangan lupa untuk memberikan label hari. Misalkan kita Oke. pumping hari itu hari apa, tanggal berapa, jam berapa, itu yang perlu ditekankan. Jadi ketika kita mamping ASI tadi untuk memulai menyimpan tadi kan misalkan dalam sehari itu kita kan mamping ASI ketika bekerja mungkin 6 jam ya. Berarti kan ada kesempatan pumping untuk 2 kali ya, 3 jam, Ya. 3 jam. Nah, bagaimana caranya untuk membedakan ini yang pumpingan pertama, ini Ya. pumpingan kedua? Memang sebaiknya tadi sangu spidol. Jadi kalau kita tuh dilabelin. pernah dampingi ibu-ibu yang bekerja itu, jadi dia ke kantor juga bawa cooler bag, bawa untuk ice gelnya, ada botol ASI-nya, dan juga bawa spidolnya. Untuk apa melabeli tadi? Ngasih jamnya, Supaya jangan keliru ya. jangan keliru. Jadi memang secara prinsip ya ASI perah yang diberikan kepada bayi itu yang paling lama dulu. Maksudnya misalkan hari ini pumping tadi jam 7 ya, jam 7. Nanti pumping lagi jam 10. Nah, yang dikasihkan nanti yang di bayi jam 7 dulu. Nah, itu tata caranya ya, itu seperti itu. Iya, baik. Nah, ini kalau kita mau memberikan ASI ya setelah Iya. tadi misalnya tadi dimasukkan di kulkas. Iya, di kulkas. Nah, ini bagaimana nih kalau kita mau memberikan ASI perahnya kepada bayi kita ini? Ya. Jadi mungkin sebelum dimasukkan ke dalam freezer tadi ya, kan kita sudah masukkan freezer kan di kulkas dulu ya. Kulkas. Habis itu naik ke atas freezer. Nah, sebelum nanti diberikan ke bayi, lebih baik yang di freezer tadi ditaruh dulu turunkan dulu supaya tidak es ya. Kan itu beku banget ya. Terus habis itu kan ditaruh di suhu yang normal di kulkas yang normal itu. Nah, habis itu taruh di suhu yang ruangan biasa gini. Nah, setelah itu nanti baru dilakukan penghangatan. Nah, penghangatan ini ingat ASI tidak perlu dimasak. Jadi kalau ASI tadi sudah cair, nanti ketika mau diberikan ke bayi itu ditaruh di baskom ada kecil dengan air hangat, suam-suam kuku lah, biar ASInya itu hangat nggak dingin banget. Betul Berapa ya? lama itu merendamnya dengan Ya, air kalau hangat? merendam dengan air hangat itu paling enggak setengah jam cukup lah. Setengah jam. Ya, Tapi air hangat ya, bukan air hangat. air mendidih ya? Bukan air hangat aja. Jadi suam-suam kuku itu. Jadi untuk menetralisirkan biar ASINya enggak, tadi kan sudah cair soalnya ya. Jadi biar enggak dingin banget lah gitu. Oke, Nah, baik. Tadi kalau misalnya kalau dari freezer diturunkan dulu. Iya. Tapi kalau yang dari kulkas kita keluarkan di suhu Di suhu ruangan ruangan. itu berapa lama, Bu? ya sekitar ya 1 jam lah, 1 1 jaman jam. sudah kan sudah nggak dingin banget tuh ya. Jadi sudah nggak dingin banget. Nanti terus baru Direndam pakai air ya? hangat itu. Jadi ketika mau ngasihkan ke bayi direndam pakai air hangat itu. Jadi prinsip adalah ASI yang sudah diberikan, yang sudah dikeluarkan dari kulkas tidak Ya. bisa dimasukkan lagi. Oh, gitu. Jadi memang diusahakan harus habis. Makanya Ngambilnya kan sedikit-sedikit. Iya, sedikit-sedikit. Biasanya kan ada kalau yang dari plastik itu kira-kira 50 cc, 50 cc, 50 cc gitu ya. Jadi Iya, 50 iya. meter, 50 mili itu ya. Jadi sedikit-sedikit. Jadi eman-eman kalau dibuang soalnya. Nah, itu. Baik. Ini kayaknya ada yang telepon. Silakan yang mau telepon ya. Kita persilakan yang mau telepon. Yang mau bertanya lewat telepon gitu ya. Baik, ini sebelum melangkah ke ini bagaimana nih kalau kadang-kadang ibu-ibu itu kan kalau menyusui gitu ya. Terus juga kadang kan kalau awal-awal melahirkan juga banyak melek-meleknya gitu Iya. kan juga capek, pegel begitu. Nah, ini bagaimana nih caranya merelaksasi ibu-ibu Iya. supaya ya jadi fresh gitu ya.
Ya, salah satu cara untuk meningkatkan produksi ASI dengan pijat oksitosin ya. Pijat oksitosin itu bisa dilakukan oleh suaminya atau mungkin siapa saja ya, cuman tahu teorinya aja. Jadi ibu dalam keadaan terengkulap duduk terus sambil menundukkan kepala gitu, Mbak. Terus dari tengkuk itu dicari, kan adik kita ada tulang belakang sini ya. Itu membuat lingkaran keluar, lingkaran keluar sampai ke tahan kita ada sini sekitar kalau perempuan itu ya di punggung sini lah. Nah, itu untuk merilekskan sih. Jadi memang salah satu ya untuk pijat oksitosin ini adalah bagaimana tadi menghilangkan rasa capek, lelahan itu. Jadi pasti orang kita diam juga capek, apalagi orang menyusui kan kadang baru ditaruh kok sudah minta nenek lagi. Nah, itu benar. Dengan rileks. Terus ada cara lagi juga bagaimana ibu juga tadi melakukan hal-hal yang dia sukai apa. Misalkan dia sukanya nonton film atau drakor atau mungkin mendengarkan lagu, silakan dilakukan aja. Jadi semua pada dasarnya untuk ibu menyusui ini biar oksitosinnya tetap baik dan cepat hormon oksitosinnya tetap terjaga, maka lakukan apa yang dia sukai. Sampai mungkin makanan semua bagi ibu menyusui itu boleh, kecuali cuma 2. Kecuali makanan yang dia tidak suka sama makanan yang dia ada riwayat alergi. Jadi kalau kenapa riwayat alergi? Karena bisa nanti ke bayinya, makanya ini dihindari dulu. Tapi kalau dia nggak ada riwayat alergi, semua makanan nggak masalah. Terus tadi makanan yang dia tidak suka itu nanti pengaruhnya ke oksitosin kita. Kok nggak suka, kok dipaksa. Nah, kan itu. Makanya ya lakukan yang makan yang disukai apa yang doyan aja. Baik, oke. Ya, kita akan menjawab yang sudah bertanya lewat WA ini, Bu ya. Oke, selamat pagi Mbak Gita juga Bu Titi. Saya Tia di Pabelan. Mau bertanya nih Bu, saya baru punya anak pertama usia 4 bulan, tapi dia bingung puting karena dari lahir sudah pakai DOT untuk peminumnya. Tapi alhamdulillah full ASI selama 4 bulan nih. Karena saya operasi sesar, jadi hampir 1 bulan belum bisa DBF. Nah ternyata si adik ini berkelanjutan, tidak mau DBF nih Bu. Sudah mencoba beberapa cara dengan mengenalkan payudaranya, tiap hari mencoba DBF langsung, tapi nangis dan ketika melihat saya mendekat malah takut. Kayak berasa trauma dengan saya karena mungkin berpikir mau dimimii langsung begitu. Jadi dia nggak mau. Kira-kira usia 4 bulan ini apakah masih ada kesempatan untuk DBF Bu? Bagaimana caranya jika dilakukan ibunya sendiri? Atau perlukah bantuan konselor laktasi? Lalu kira-kira kalau konsultasi begitu kisaran harga berapa ya Bu ya? Oke, terima kasih Mbak Tia. Monggo Bu Titi silakan. Selamat ya Mbak Tia atas kelahiran anak pertamanya dan semangat untuk tetap memberikan ASI walaupun tadi tidak disusui langsung ya. Nah ini, jadi memang kadang ada kendala ketika bayi itu tadi ya ibunya mengalami kelahiran secara SC, sesar tadi ya. Nah ini memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya, kadang ada kendala seperti itu. Nah yang terpenting adalah bagaimana kita memang fokus ke depan. Kita kan nggak bisa menyalahkan kenapa aku harus sesar, kan nggak bisa. Kan dokter itu melakukan itu pasti ada apa istinya pertimbangan medisnya. Itu. Nah, langkah yang kita ambil adalah bagaimana satu, ibu tetap berdamai dengan pikiran sendiri. Artinya menerima, oh iya aku enggak apa-apa, aku lahiran secara SC, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghadapi bayi yang tadi menolak menyusu, disusui langsung atau DF tadi, itu memang perlu perjuangan sendiri juga. Nah, bisa disarankan Mbak Tia dengan sering bermain dada atau kontak skin to skin Mbak Tia dengan bayi lebih ditingkatkan. Jadi bagaimana kalau mungkin Mbak Tia nggak bekerja di rumah, hal-hal yang berkaitan dengan bayi itu ditangani Mbak Tia langsung. Bukan di pihak ketiga kan. Jadi ada kedekatan. Iya, ada kedekatan, dibangun kedekatan dulu ya. Jadi kedekatan dulu. Jadi mungkin bayi pipis, bayi mandi itu kalau bisa mungkin Mbak Tia dulu ya. Sementara tugas-tugas kita yang lain bisa didelegasikan ke yang lainnya begitu. Nah, salah satunya juga dengan bermain dada selanjutnya. Setelah kita ada kedekatan dengan bayi, bermain dada. Bermain dada itu
ini rada sari dikit nggak apa-apa ya, ini karena masa perempuan. Jadi ibu sering membuka dada, dalam arti nggak usah pakai bra, terus nanti payudaranya itu dibuka, nah terus bayi seolah-olah sambil bermain aja, bayinya ditaruh di dada gitu aja, jangan punya niat langsung disusui, enggak dulu. Kalau disusui dia takut iya, tadi. jadi seolah-olah kita pura-pura tidur sambil telentang, terus bayinya kan di samping kita nih, kita pura-pura dulu gitu, sering itu aja dulu, sambil juga kita nggak lupa juga berdoa ya, jadi minta kekuatan pada Tuhan. Anak ini kan milik Tuhan nih, kita juga milik Tuhan, sama-sama milik Allah kan gitu. Nah, bagaimana kita semoga kita tetap bisa menyusui secara langsung, karena memang keindahan menyusui langsung itu nggak bisa dibayangkan ya. Iya, Jadi tapi nggak apa-apa Mbak Tia, yang penting nggak putus asa ya. Jadi tetap kita mencoba ya. Iya. Terus dibayangkan wajah bayi sambil menyusui, artinya Mbak Tia membayangkan ketika bayi itu menyusui langsung. Nah, jadi ketika bayi itu menyusui langsung dibayangkan, nah sambil sering mengatakan, adik, ayo mulai sekarang menyusu pada ibu ya, ibu juga belajar menyusui adik kan gitu. Jadi biar nggak ada trauma tadi, kan itu seolah-olah ada trauma ya. Mungkin kita juga nggak apa-apa minta maaf pada bayi, karena bayi ini makhluk kecil yang sangat perasa. Nah gitu, jadi ada semacam trauma mungkin kayak dipaksa. Kalau kita aja orang dewasa semakin dipaksa kan kita nggak mau. Nah jadi kita biar rileks dulu, jadi bayi dalam keadaan rileks, ibu juga rileks. Nah biasanya saya dulu juga pernah ngalami ya. Jadi penolakan awal itu namanya penolakan sementara sih waktu itu. Lalu saya juga nggak bekerja, kok tiba-tiba nggak mau menyusu bayi ini, kenapa itu? Semakin saya paksa bayi semakin nangis kan gitu. Memang itu sangat sedih sekali. Tapi terus saya udah biarkan dulu. Nah, ketika ndelek selimpine, nek wong Jawa itu ndelek selimpine ya. Ketika bayi ini mau ngantuk tidur, itu kan dia nggak sadar nih. Kita dekatkan nih payudara kita ke bayi. Nah, dia langsung capluk gitu ya. dia sambil merem-merem gitu, terus kita katakan, "Nak, nenen ya, nenen ke ibu ya. Adik nenen, ibu juga seneng nanti kalau adik nenen." Nah, jadi itu bahasa telepati kita ya. Nah, jadi sambil merasakan, oh iya, sebagai kita mencoba enggak apa-apa. Tapi kalau toh nanti kok belum nggak mau, nggak apa-apa. Yang penting tadi tetap ASI ya. Eksklusif ya. Ya, tetap ASI eksklusif, tapi tetap dicoba ya. Jadi dicoba tadi. Pokoknya jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Oke, itu tadi ada telepatinya loh, Mbak Tia. Silahkan dicoba ya telepatinya. Baik, satu lagi nih dari Ibu Santi. Mau bertanya ini Ibu, bolehkah mencampur ASI perahan pertama dengan perahan kedua lalu dimasukkan ke dalam freezer? Ya. Sepanjang tadi ASI tadi belum dikeluarkan dari freezer kan gitu ya. Mungkin baru kalau mungkin di dalam cooler bag ya kan sama-sama mungkin kalau ditinggal bekerja kan sama-sama eman-eman biasanya ibu kan mikirnya gitu ya. Ya enggak apa-apa asalkan masih dalam 1 hari ya. Nah, jadi kan biasanya pumping itu kan rentangnya minimal 3 jam ya. Nah, 3 jam. Jadi kalau mungkin ibu itu bekerja sekitar 6 jam berarti ada kesempatan pumping 2 kali. Tapi sebaiknya memang dipisah, sebaiknya loh ya. Sebaiknya dipisah. Makanya sekarang ada solusi ketika kita itu komitmen pada pumpingnya, tidak usah lihat pada hasilnya ya. Jadi kadang kita itu kan tidak melihat prosesnya, yang penting hasilnya piro kan begitu. Nah, ini nanti kita akan stres sendiri. Jadi biasakan untuk kita komitmen pada pumpingnya, waktu pumpingnya 3 jam itu. Terutama nanti ketika pas di kantor kondisi sibuk atau bagaimana kita harus kemarin saya tertarik ya di salah satu perusahaan itu dia sudah mengeterapkan kapanpun pumping diizinkan, Mbak. Jadi ibu-ibu yang hamil itu dapat kalung khusus, ID card khusus ya. Jadi kalau mungkin dia pas dia butuh pumping ya pumping, karena kalau payudara sudah terlalu berat kan payudara itu kalau sudah berisi kan berat ya. Produksinya sudah banyak, maka harus perlu dikeluarkan ya gitu. Supaya produksinya bisa banyak lagi. Dikosongkan tadi ya. Jadi tadi minimal 3 jam ya. Jadi dalam 3 jam itu pumping. Nah, ada yang kadang dalam pumpingan ada yang mungkin dapat 50, ada yang 30, enggak masalah. Cuma tadi komitmen untuk waktu rentangnya aja. Nah, itu tadi ya. Jadi idealnya memang disendirikan ya. Jadi enggak dicampur ya, karena tadi kan kita ngasih label nih. ASI yang kita berikan terlebih dahulu adalah ASI yang sudah kita pumping awal tadi. Yang pertama. Baik. Begitu. Oke, wow, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara dialog siang hari ini, Bu Titi ya. Mungkin ada pesan-pesan ini buat ibu-ibu menyusui di seputar Kota Salatiga dan sekitarnya. Monggo silakan. Ya, baik ibu-ibu semuanya.
semuanya, teman-teman yang mungkin sekarang lagi berjuang untuk menyusui. Menyusui itu prosesnya indah. Indah waktunya dan berkah manfaatnya. Jadi menyusui ini adalah investasi kesehatan jangka panjang. Jadi bagaimana kita tetap berupaya untuk tidak mudah selingkuh dengan yang lainnya. Tetap ASI adalah makanan yang terbaik untuk bayi. Oke, jadi tetap tidak boleh ke lain hati. Iya. Ya, mengupayakan sampai 2 tahun habisan dulu Iya. Baiklah Bu Titi, terima kasih sekali untuk kehadirannya di studio. Terima kasih oleh-olehnya yang memberikan Sama-sama, Mbak Gita. semangat ya kepada ibu-ibu. Semoga menggugah semangat ibu-ibu untuk memberikan ASI pada buah hatinya Iya. sehingga menjaga imun tubuhnya. Satu Mbak Gita sebelum lupa. Tadi Mbak Tia tadi kalau mau konseling berapa biayanya tadi loh. Iya. Jadi tenang Mbak Tia. Jadi kalau kita di konseling laktasi itu biayanya 2M. Matur nuwun Mbak. Santai saja. Oke, luar biasa pelayanannya. Semangat terus ya Bu Titi ya, sehat sama-sama, terus. iya. Oke, baik teman setia, tanpa terasa sampai kita di penghujung acara dialog interaktif siang hari ini. Terima kasih untuk Bu Titi kehadirannya di studio. Sama-sama. Terima kasih oleh-olehnya. Sukses terus untuk IKAS Amin, ya, amin. untuk melayani dengan sepenuh hati. Melayani orang menyusui dengan sepenuh hati. Melayani bayi juga ya supaya menyusui ibunya. Baik, saya Gita Nugraha juga mohon pamit. Kemerdekaan yang gagal diisi hanya akan menjadi narasi yang penuh basa-basi. Natwa Shihab. Mari terus berjuang dalam hidup ini.